Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Kampung Kembang. Dan pada video kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat dodol khas Kota Serang. Bukan dodol Garut ataupun dodol Cina. Ini adalah dodol Kota Serang, di mana pembuatan dodol ini adalah untuk momen-momen hajatan atau nuju bulanan. Untuk itu jangan skip video ini. Kita saksikan bagaimana cara proses pembuatannya ataupun bahan-bahan yang kita perlukan. Untuk itu, yang belum like, silahkan like, subscribe, dan share bila video kami ini bermanfaat. Ayo kita ikuti bagaimana proses pembuatan dodol Serang ini. Berikut bahan-bahan yang kita perlukan. Kita ikuti. Adapun untuk bahan-bahannya sendiri, ini untuk ukuran dodol kita bikin 10 kilo. Kalau bahasa Serang itu satu gantang ya. Jadi kita siapkan adalah kelapa. Ini kelapa parut. Untuk ukuran 10 kilo itu diperlukan minimal 15 butir kelapa yang tua. Karena yang tua lebih bagus, beda dengan manusia, lebih tua lebih peot. Kedua, ini adalah tepung ketan. Ini kalau bisa tepung ketan yang kita giling, jadi berasnya kita giling, jangan beli yang tepung jadi. Ini sekitar 10 liter. Nah, ini kelapanya sendiri yang sudah marut, ini 15 butir. Nah, proses pertama itu kita lihat, ini nanti kita dibikin santan. Bikin santan. Ini untuk proses membuat santan. Dan nanti untuk gulanya sendiri ini diperlukan sekitar 10 kilo gula merah dan 2 kilo gula putih. Dan ini adalah perasan untuk yang kedua. Ini sisa ampas yang perasan pertama tadi. Kita olah lagi nanti untuk dijadikan santan ini, dijadikan bahan mengaduk adonan tepung ketannya. Untuk proses pembuatan santan sendiri, ini 15 butir kelapa ini dicampur dengan air 7 gayung. Ini untuk perasan santan yang pertama. Untuk proses pertama, tadi setelah santan kita tumpahkan atau kita isikan ke wajan ini, selanjutnya kita nyalakan api. Kita nyalakan api ini. Ini nanti santan ini kita bikin sampai menjadi minyak. Setelah jadi minyak nanti kita campurkan adonan tepung ketannya, baru kita masukkan. Jadi ini prosesnya kita tunggu berapa jam sehingga nanti ini akan menjadi minyak. Dan sekarang kita mulai jam 20. Nanti selesai kira-kira jam berapa kita tunggu prosesnya. Ini alat untuk mengaduk dodol, tapi sebelum kita gunakan alat ini, sementara kita gunakan ini dulu karena ini masih encer. Kita aduk-aduk terus sampai nanti ini menjadi minyak. Ini sekitar 4 jam ya, 3 jam. Ini nanti prosesnya 3 jam hingga menjadi minyak. Nanti baru kita masukkan adonan tepung ketannya. Ini proses pertama. Untuk gulanya sendiri kita gunakan gula merah. Kebetulan ini adalah memakai gula aren asli Baduy. Ini sekitar seperempat kilo. Jadi untuk ukuran 10 kilo tepung ketan itu harus menggunakan 15 kilo gula merah. Ini harganya 8.500. Nah, nanti gula merahnya sendiri kita rebus dulu. Jadi nanti biar menjadi cair, baru kita campurkan nanti ke adonan yang sudah setengah jadi. Nah,
Ini gula merah ini untuk membuat dodol menjadi warna coklat. Dan dodol ini kalau di Kota Serang adalah momen-momen tertentu saja yang kita temui. Di antaranya adalah untuk acara hajatan maupun acara nuju bulan. Beda dengan dodol Garut yang sudah menjadi bahan atau nilai ekonomis, tapi untuk di Serang ini acara-acara khusus saja. Dan dodol ini dalam rangka acara Walimatul Hamel atau acara 7 bulanan Bapak Agus Daryadi dan Ibu Yeni untuk putra kedua. Nah, setelah kelapa tadi kita bikin kecil-kecil, kita masukkan ke dalam wajan. Masukkan ke dalam wajan. Ini 15 kilo 15 kilo gulanya. Nanti kita tambah air secukupnya. Ini setengah dari gayung ini, karena gula nanti mengandung air. Nah, baru kita nyalakan kompornya. Nanti kita aduk-aduk sehingga menjadi cair, dan nanti kita masukkan ke dalam adonan yang sudah setengah jadi, yang sedang diproses. Oke. Selanjutnya adalah proses adonan dari tepung ketan ini. Diadon, kita jadikan adonan. Dan airnya nanti yang buat adonan ini adalah hasil dari perasan santan tadi, tapi perasan yang kedua. Ini nanti yang akan kita jadikan air untuk mencampur adonan tepung ketannya. Ini tepung ketan yang dari beras. Kita bikin langsung, kita giling. Ini kalau bahasa Serang 1 gantang, 10 liter kalau nggak salah. 10 liter ini kita aduk dengan air berapa gayung? Secukupnya. Jadi nanti kita lihat hasilnya. Secukupnya saja airnya, jangan terlalu encer. Nanti ini kita saringan ya. Jadi kita ambilnya melalui saringan supaya ampasnya tidak terbawa ke dalam adonan, nanti membuat dodol menjadi kotor. Untuk adonannya sendiri ini jangan terlalu encer, cukup seperti ini. Kalau terlalu encer nanti proses pematangannya terlalu lama. Cukup seperti ini. Jangan terlalu encer. Nanti kalau terlalu encer, sekali lagi terlalu lama diproses pematangannya. Dan ini adalah proses untuk gulanya sendiri. Kita aduk-aduk. Tadi gula yang 15 kilo kita campur setengah gayung air. Kita aduk-aduk untuk menghindari supaya tidak berkerak. Ini terus menerus nanti sampai menjadi air, dan hasilnya nanti kita saring dan menunggu proses untuk pembuatan santannya sendiri. Tangan. Gini. Setelah 3 jam tadi kita membuat santan, dan santan ini sudah berubah menjadi minyak kelapa. Baru kita tuangkan adonan yang sudah kita siapkan. Nah, ini untuk proses kedua. Nanti untuk proses penambahan gula, nanti setelah adonan ini menjadi setengah matang. Ini tahap kedua, memasukkan adonan ke dalam santan tadi yang sudah matang dan berubah menjadi minyak.
selanjutnya diaduk-aduk tanpa henti untuk menghindari menjadi kerak di bawah wajan ini. Gayung menjadi dua santan. Iya, mat. Adonan ini masuk, apinya kita kurangi sedikit, jadi cukup panas saja, tidak usah menyala terlalu panas, karena untuk menyeimbangkan supaya ini tidak menjadi kerak di bawah wajan. Anda yang membutuhkan jasa pembuatan dodol, silakan hubungi Bapak Tony atau komen di YouTube channel Kampung Kembang. Ahli perdodolan. Untuk pembuatan dodol sendiri memerlukan waktu dan tenaga yang ekstra, karena ini selalu terus diaduk sampai ini mengeras, memerlukan waktu 3-4 jam untuk matang dodol ini. Selanjutnya setelah adonan setengah matang, baru kita masukkan gula merah, kita campurkan gula merah yang tadi kita rebus, kita tinggal campurkan sehingga nanti warna dodol itu menjadi coklat karena pengaruh dari gula merah ini. Tutorial dong bang. Ya. Kalau kita sudah campurkan gula, berikut adonan tepungnya, apinya cukup bara saja. Apinya jangan terlalu besar, kita nyalakan sedikit saja. Nanti kalau terlalu besar jadi kerak di bawahnya. Ini adalah proses ketiga, nanti penambahan gula putih untuk menambah manisnya rasa dodol ini. Apa? Nah, setelah dodol ini sudah hampir matang, untuk menambah rasa manis kita tambahkan gula putih secukupnya. Karena kalau tadi gula merah untuk menciptakan warna coklat saja, dan pemanisnya kita tambahkan gula putih. Karena kadang-kadang manis gula merah itu terkadang pahit, jadi kita tambahkan gula putih secukupnya. Ini kita tambah dulu 1 kilo, kalau memang kurang manis nanti kita tambah lagi. Juga. Selanjutnya kita masukkan goreng bawang. Ini untuk menambah cita rasa dan aroma. Bawang goreng tambahkan untuk menambah rasa wangi pada dodol. Nah, sudah. Nah, ini proses pembuatan dodol yang kita mulai tadi jam 20 malam, sekarang sudah jam 01.
Ini dodol sudah matang. Ciri-ciri dodol matang ini kalau kita tepuk nggak nempel bang ya? Iya. Nggak nempel. Ini berarti dodol ini udah matang. Kalau kita tepuk begitu tidak nempel di tangan. Ini sebenarnya sudah matang, tapi pembuatnya pengen lebih matang lagi katanya, agar sedikit keras. Paling setengah jam lagi kita angkat ya bang ya? Iya. Udah matang. Jadi walaupun kita makan ini tidak lengket di tenggorokan. Ngantuk guys. Dari jam 20 sampai jam 1 kita membuat proses pembuatan dodol ini. Proses pengangkatan dodol kita tempatkan di apa namanya ini, nampan atum, nampan plastik, sehingga nanti tidak nempel. Yuk centong Gus. Wih, rata deh, weh. Udah masuk dikirim si piring ke. Ya, saya masih itu Pak, itu pertama. Tidak nempel saudara, ini tandanya udah matang. Tidak nempel di plastik. Rombalen orang nempel, Mas. Yuk, Dek. Kok Kalau pengen sorting, mau ngedolin dong. Ini nampan kedua. Nah, setelah dodol kita angkat, ini cara mencuci wajan. Jadi bukan dengan air, tapi dengan ampas kelapa yang telah kita saring tadi untuk mencuci wajan. Nah, tidak menggunakan air untuk mencuci wajan bekas pembuatan dodol. Jadi cukup dengan ampas dari kelapa tadi. Nah, setelah dodol kita ditempatkan di nampan plastik ini, kita taburi wijen. Kita tabur secara merata. Ini untuk menambah rasa wijen yang sudah kita sangrai atau kita goreng tadi. Kita taburkan. Oke, demikian tadi tutorial cara pembuatan dodol. Mudah-mudahan para pencinta dodol tahu bagaimana proses pembuatan dodol yang cukup melelahkan ini. Demikian video dari kami, channel Kampung Kembang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan share bila video kami ini bermanfaat. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu. Dan bila mana ada yang berminat untuk membuat dodol, silahkan komen di bawah. Oke, terima kasih. Demikian video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warnanya nempel.